Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi 'adlihi dhallad dhallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu النبي الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله ومن بهده وسنته مقتدون وعلى من اتبعهم بإحسان
إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat sehat dan sempat, alhamdulillah atas nikmat rahmat dan barakat. Pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan hadir oleh Allah untuk memetik buah-buah yang ranum, pahala-pahala yang besar, kebaikan yang dilipat gandakan. Mudah-mudahan benar dengan ikhlas, benar dengan dasar iman yang semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak satu pun dari yang hadir di sini dan yang hadir di rumah-rumah Allah lainnya kecuali menjadi ahli surga, kecuali masuk ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kepada Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita sebaik-baik umat dengan izin Allah, yang telah menjadikan kita umat yang paling dimuliakan oleh Allah, yang telah diturunkan kepada kita sebaik-baik kitab, yang telah disyariatkan kepada kita sebaik-baik syariat, yang diutus kita kepada kita sebaik-baik rasul, dan dimuliakan kita dengan sebaik-baik pahala dan imbalan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Oleh itu bersyukurlah karena kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah karena kita mau tunduk kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bersyukurlah karena kita istiqamah dengan kuat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita sadar bahwa ajaran Nabi adalah ajaran tertinggi. Kita sadar bahwa petunjuk Nabi adalah petunjuk yang satu-satunya menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Bahwa mengikut Nabi adalah mencepatkan langkah kita menuju surga. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin yang mulia, ketika terjadi fitnah di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi fitnah Siffin, terjadi perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah, terjadi fitnatul Jamal, terjadi perang Jamal. Namun sebagian besar sahabat radhiyallahu taala anhum tidak terlibat. Imam Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah mengatakan bahwa pada waktu terjadinya fitnah tersebut antara seorang sahabat yang utama dengan sahabat yang dijamin masuk surga, antara orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berijtihad, maka sulit untuk ditentukan mana di antara keduanya dalam kebenaran. Maka mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjauhi segala fitnah yang terjadi, menjauhi segala fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin.
Imam Ibnu Hajar mengatakan lebih dari 35.000 sahabat yang masih hidup di masa khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diuji dengan sempalan aliran Islam yang sangat berbahaya, yang pendukungnya adalah orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalian akan minder membandingkan solat kalian dengan solat mereka, akan merasa rendah membandingkan puasa sunat kalian dengan puasa sunat mereka. Mereka adalah orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang senantiasa lisannya zikrullah, tetapi Islam tidak masuk ke dalam hati mereka. La yujawizu taraqiyahum. Ketika itulah Ali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Khawarij, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang di malam harinya jarang tidur, yang di siang harinya puasa sunat selalu. Bahkan di antara mereka ada yang kebanyakan berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tetapi sayang mereka tidak mau merujuk kepada seniornya para ulama. Mereka tidak mau merujuk kepada para sahabat yang masih hidup, sehingga sampai-sampai mereka mengafirkan Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, mengafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi meninggal dalam keadaan ridha kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahsyatnya fitnah syubhat, dasar-dasarnya fitnah syubhat. Orang-orang yang sehari-harinya bergelut dengan Al-Quranul Karim, orang yang sehari-harinya bergelut dengan ibadah tekun kepada Allah, tetapi mereka lupa bahwa ilmu itu ada pendekarnya. Mereka lupa bahwa fatwa itu ada orang-orang yang ahlinya. Mereka lupa bahwa ilmu itu barakahnya pada kibarul ulama, pada ulama-ulama besar, bukan pada dai-dai yang belum mumpuni dalam ilmunya, yang belum matang pengalaman dan umurnya. Dari 35.000 sahabat yang masih hidup, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa masih hidup, yang terlibat dalam fitnah hanya sekira 35 orang. Hanya sekira 35 orang, dan selainnya adalah menjauhi fitnah tersebut. Dan yang terlibat adalah mereka yang dalam lingkaran kekuasaan, baik yang bersama Ali bin Abi Thalib maupun yang bersama Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tidak mungkin memisahkan diri daripada lingkaran tersebut. Dan selebihnya para sahabat, mereka mengingat Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la tadhharul fitan wa yakthurul harj. Qila ya Rasulullah wa mal harj? Qala al-qatlu qatl. Menjelang hari kiamat, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, akan lahir fitnah, akan terlihat fitnah, dan banyak terjadi al-harj. Ditanya, apa itu al-harj ya Rasulullah? Qala al-qatl, yaitu pembunuhan. Dan kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi juga mengatakan bahwa ketika fitnah itu terjadi, sampai ada yang membunuh tidak tahu kenapa membunuh, dan yang terbunuh juga tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Begitu dahsyatnya fitnah kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa akibatnya, yang tidak hanya akibatnya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Ketika kita terlibat dalam fitnah, yang sehat pun sakit, yang masih baik pun berubat. Karena fitnah itu kaum muslimin tak meninggalkan yang kering, yang basah, yang segar, dibakar semuanya. Oleh itu di zaman fitnah Nabi nasihatkan, ta'awwadhu minal fitani ma dhahara
berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tidak. Lalu sahabat mengatakan, na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tidak. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-malikil jabbar mukawwiril layli 'alan nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar wa idatan li ulil nuha wal i'tibar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala layla nahar wa ashkuruhu 'ala ni'amihi al-kibar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul akhyar salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqaba al-lail wa nahar. Amma ba'du, fattaqullaha ya muslimuna haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna man ittaqallaha ihtada wa man a'rada an dzikrihi fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa ketika terjadi fitnah, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Bahkan Nabi katakan, di saat terjadi fitnah, mungkin kita tinggal di puncak gunung dengan beberapa ekor kambing gembalaan lebih baik daripada bergaul dengan manusia yang penuh dengan fitnah. Apa itu fitnah kaum muslimin? Imam Al-Alusi ketika menafsirkan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa kecuali orang-orang yang tidak menimpa, hanya orang-orang zalim saja, semuanya kena. Di antaranya adalah tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah salah satu makna dari fitnah tersebut. Karena ketika fitnah amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka kita akan membiarkan yang berdosa tetap berdosa, dan memang kecenderungan manusia suka berdosa. Atau adalah al-ikhtilaf wa tafarruq, yaitu banyak berselisih paham, banyak berdebat, banyak berselisih dan berbantah, sehingga berbelah, sehingga kita berkuak-kuak dan berpilah-pilah, bahkan saling memusuhi di antara kaum muslimin, yang sebab terbesarnya adalah melakukan amalan atau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mulai berpisahnya kita di saat seseorang merintis jalan baru yang tidak pernah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa membuat jalan baru dalam agama adalah penyebab perpecahan umat, dan mengembalikannya adalah menyebabkan kesatuan umat. Di antara makna fitnah adalah melarang orang untuk menyebutkan yang hak dan membiarkan yang batil. Dan di antara fitnah adalah orang-orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tidak dianjurkan atau dicontohkan dalam syariat, atau dengan kata lain mencegah kebatilan dengan kebatilan, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Karena apa? Karena meninggalkan pesan-pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, meninggalkan contoh generasi terbaik umat ini. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah generasi di saat aku masih hidup, generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan setelahnya, dan generasi setelahnya. Ma'asyiral kiram sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita melihat dalam kondisi
ketidakjelasan, banyaknya hal-hal yang tidak jelas, maka sikap yang terbaik di antara kita adalah menahan lisan kita, jangan menjadi penyulut fitnah. Hari ini media-media sosial menjadi bahan untuk berbuat dosa banyak, menghasung sesama kaum muslimin, mengadu domba sesama kaum muslimin, menanam kebencian di mana-mana, baik terhadap pemerintah bahkan terhadap para ulama dan dai. Maka tahan lisan, karena diam dari tidak mengingkari yang salah, diam dari tidak mengingkari yang salah jauh lebih baik daripada berbicara yang salah. Kaum muslimin senang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau diam tidak mengatakan sesuatu yang benar lebih baik daripada berbicara tetapi dalam keadaan keliru. Maka jangan katakan sesuatu, khususnya di zaman yang seperti ini, di zaman yang banyak fitnahnya, yang kibar ulama sendiri dibikin bingung olehnya, apalagi kita sebagai masyarakat awam. Maka merujuklah kepada para ulama, merujuklah kepada ulama rabbaniyin yang tidak hanya berbekalkan semangat dan ilmu yang pendek dan memerlukan kepentingan sesaat, karena kita telah diberikan contoh terbaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikut memadamkan fitnah, yaitu dengan cara tidak menyulut apinya, tidak memperparah masalah. Kalau seandainya tangan kita tidak tahan kecuali dari komentar yang tidak baik, maka tinggalkan segala media yang ada hari ini, baik melalui pena kita, melalui jari jemari kita, melalui kuota kita, melalui mimbar-mimbar kita, melalui majlis-majlis ta'lim kita. Dan alangkah baiknya kita diam dalam masalah fitnah, karena begitulah wasiat Nabi SAW, dan itu sudah disebutkan jauh hari oleh Nabi SAW, bahwa kalian akan melihat para pemimpin yang mementingkan diri dan kroninya, yang mementingkan diri dan kroninya, yang melakukan sesuatu yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf. Maka Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famadza tusina, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Nabi SAW katakan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, kalian tetap addu ma alaikum, addu ma alaikum, laksanakan kewajiban kalian kepada mereka, yaitu minas sam'i wa ta'ah wa trukul baqi lillahi tabaraka wa ta'ala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan yang lain serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika disuruh sabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyuruh kita sabar atas kezaliman yang ada, maka Nabi katakan, atau sahabat bertanya, sampai kapan kami sabar ya Rasulullah? Sampai kapan kami sabar ya Rasulullah? Sabar itu ada batasnya. Kata Nabi SAW, sabar kalian sampai bertemu dengan saya di tepi telaga, sampai bertemu dengan saya di tepi telaga di akhirat, yang siapa minum daripadanya tak akan dahaga selamanya. Dan salah satu penghalang minum dari telaga Nabi adalah menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW, khususnya dalam masa-masa fitnah seperti ini. Mudah Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengar perkataan yang terbaik dan mau mengikutinya, dan dijauhkan dari segala syubhat dan semangat yang tidak didukung dengan ilmu, sehingga kita terlibat dalam menyulut api fitnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, sabar sampai bertemu dengan Nabi SAW di tepi telaga. Allahumma arzuqna liqa'aka wa liqa' nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب الذي عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهب همومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة اللهم ارزقهم بطانة صالحة وجدهم بطانة سيئة اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح ديننا الذي وسمة أمرنا اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليه من قول أو عمل اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عزتك من الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم علمنا رشدنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة